Setelah buron kurang lebih 2 tahun, pemirsa, pembuat materai palsu di wilayah Bekasi, Jawa Barat akhirnya ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Suta. Penangkapan serta pengungkapan kasus materai palsu ini merugikan negara mencapai 12,5 miliar rupiah. SRL alias RPI yang buron sejak 2019 lalu diketahui membuat materai palsu yang merugikan negara senilai 12,5 miliar rupiah. Pelaku berhasil ditangkap petugas Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Suta setelah bersembunyi dalam melakukan pencetakan di tempat tinggalnya di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasi, Kota Bekasi, Jawa Barat pada 11 Maret 2021 lalu. Dari dalam tempat tinggalnya, petugas mengamankan sejumlah barang bukti seperti mesin pencetak materai, mesin printer, alat cetak sablon, plastik hologram, kertas materai palsu, serta barang bukti lainnya. Petugas juga mengamankan 5 pelaku lainnya yang ikut membantu pelaku seperti membuat hologram hingga mengedarkan materai palsu melalui jejaring media sosial. Ini apa? Ini apa? Hah? Ini apa? Kemudian juga barang bukti yang kita sita ini, perlu rekan-rekan ketahui, satu rem kertas itu harganya 500. Yang kita sita 50 rem. Apabila dikalikan dengan 500 berarti 25.000 lembar. Satu lembarnya ini dapat membuat 50 meterai. Sehingga apabila dikalikan nilainya 500.000 satu lembarnya. Kemudian kita jumlahkan sebanyak 25.000 berarti 12,5 miliar kerugian negara akibat dari peredaran meterai palsu. Ya, seluruh pelaku beserta barang bukti diamankan petugas setelah adanya laporan dari seorang warga yang curiga dengan materai yang dibelinya. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri memastikan seluruh barang bukti materai pecahan Rp10.000 dan Rp6.000 yang disita dari tersangka adalah materai palsu. Polisi menyita 50 rim materai palsu yang setiap rimnya terdiri dari 500 lembar. Perum Peruri memastikan materai tersebut palsu. Peruri mengingatkan masyarakat untuk mengetahui ciri materai asli melalui 3 indikator. Sama seperti uang, materai asli atau palsu dapat diketahui dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang. Perbuatan para tersangka merugikan keuangan negara mencapai 12,5 miliar rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 253 KUHP Pidana dan atau pasal 257 KUHP Pidana dan atau pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Ada 3 alat identifikasi. Yang pertama adalah dilihat. Yang itu adalah dari perforasi yang ada di pinggir materai itu bisa berlobang tapi rapi. Rapinya itu adalah bentuk bulatan, kemudian oval dan ada bintang. Itu rapi. Kemudian di setiap sudutnya itu selalu bersegi 4. Nah, ini biasanya agak sulit untuk bisa ditiru dengan menggunakan alat perforasi manual. Kemudian yang kedua itu adalah di situ ada hologram. Hologramnya itu mengandung 3 logo, yaitu logo Kementerian Keuangan, Garuda Pancasila, dan tulisan DJP. Nah, kemudian yang kedua itu adalah efek raba. Efek raba itu adalah pada tulisan materai 10.000, 6.000, 3.000 itu selalu diraba itu kasar, berasa kasar. Karena itu kita menggunakan teknologi cetak uang, gitu. Jadi ini sama identifikasi dengan uang sama. Dan yang ketiga itu adalah dengan menggunakan color shifting, digoyang. Ketika digoyang, maka materai itu akan berubah warna, yang tadinya kemerah-merahan itu menjadi berwarna hijau. Iya, tentu saja ini sangat-sangat memprihatinkan begitu, karena apabila misalnya kita punya dokumen yang kemudian dibubuhi oleh materai dan ternyata materainya palsu, itu artinya kan sama saja mungkin orang bisa akan mempertanyakan keabsahan dari dokumen yang kita miliki kalau misalnya memang materainya palsu begitu.